Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdhani Anggriawan Pratama dengan NRP 15/2023-188. Saya di sini sebagai project lead atau analis. Nah, big data dalam konteks healthcare adalah pemanfaatan data kesehatan berukuran besar dan beragam untuk meningkatkan pelayanan medis, diagnosis, penelitian, serta efisiensi sistem kesehatan. Nah, di sini adalah datasetnya yang kita dapat dari GitHub. Nah, kurang lebih data ini ada 400.000 data korban COVID-19. Lalu di sini ada pipeline diagramnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Destiny Mahaputri dengan NRP 15/23201. Di sini saya sebagai Sistem Engineering. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara Lambda dan Kappa. Lambda memadukan bus dan streaming untuk akurasi tinggi, sedangkan Kappa hanya streaming agar lebih sederhana dan real time. Nah, di sini ada Hadoop dan Java versionnya. Di sini Hadoop versionnya kita memakai 336 dan untuk Java versionnya kita memakai Java 11. Nah, lalu di sini adalah inisiasi si Spark sessionnya yang sudah berhasil dibuat, dan di sini adalah untuk hasil Hadop yang sudah dijalankan. Baik, perkenalkan, nama saya Yusuf Kurniawan dengan NNP 15/2023-195. Di sini saya berperan sebagai data engineer atau database engineer, yang dimana saya disuruh untuk mendemonstrasikan bagaimana HDFS itu diupload, kemudian meload PySpark atau dengan Hive, dan kemudian memvisualisasikan skemanya. Di sini langkah pertamanya saya melakukan upload HDFS dulu dengan komen HDFS DFS minput, kemudian ini data CSP-nya with copy data CSP ke direktori big data, dan kebetulan saya sudah melakukan upload data dari CSP-nya, kemudian masuk ke sini, dan di sini di direktori si Hadopnya masuk ke dalam UTS Big Data, maka akan muncul data CSV yang telah diupload dari HDFS tadi, Ubuntu tadi. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan load data dari HDFS dengan menggunakan PySpark, yang dimana jika PySpark-nya berhasil diupload, maka akan memprint berhasil load data dari HDFS. Kemudian di sini menggunakan skema data frame untuk menampilkan data dari coffee-data.csv, yang dimana akan menghasilkan beberapa kolom seperti ini. Dan sekian penjelasan dari database engineer. Baik, perkenalkan nama saya Ramdan Doldiansyah dengan NRP 15/2023-202. Di sini saya berperan sebagai Big Data Developer akan menjelaskan tentang Ranspark, Job, dan DAG Execution Plan. Nah, kita langsung saja untuk ke Ranspark-nya. Ini untuk codingannya itu. Jadi intinya di sini mencari case fatality rate. Nah, nyarinya itu dengan cara total deaths dibagi dengan total case dan dikali 100. Nah, ini untuk eh show-nya atau untuk tabel yang ditampilkannya ada location death, total case, total death, dan nah ini untuk data yang dicarinya tadi case fatality rate-nya. Lalu untuk DAG execution-nya, nah ini untuk codingan DAG execution-nya. Di sini ada parse logical plan, yakni sebagai tahap awal Spark untuk membaca dan memahami perintah pengguna. Lalu ada analisis logical plan. Ini untuk Spark sudah memeriksa nama kolom dan tipe data di data frame. Lalu ada optimis logical plan. Spark melakukan optimasi, misalnya menghapus langkah yang tidak perlu atau menggabungkan operasi agar lebih efisien. Nah, lalu ada yang terakhir itu physical plan, menunjukkan bagaimana Spark benar-benar menjalankan operasi di cluster, termasuk tahapan filter dan dari project. Terima kasih. Baik, saya Ihsan Ramadan, NRP 15/2023-212. Di sini saya berperan sebagai data analis. Untuk query yang pertama yang dilakukan, di sini saya menjalankan query analisis agregat per benua. Saya mengambil kolom total case, total death, dan average daily fatality rate. Di sini saya mengurutkannya berdasarkan total case-nya dari yang terbanyak ke terkecil. Berikut
output yang didapat dari query yang saya lakukan. Nah, untuk query yang kedua, saya melakukan query untuk mencari negara dengan vaksinasi terbesar berdasarkan tanggal yang terbaru, dan di sini merupakan hasil query-nya. Untuk yang selanjutnya yaitu saya menyimpan query yang hasil pertama itu ke file CSV yang baru. Nah, ini sama seperti hasil query yang tadi, terus disimpan. Untuk proses terakhir yaitu saya menghentikan pipeline Spark-nya sendiri, yaitu menggunakan metode Spark Stop. Mungkin sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan.